Nah, Kan gitu. Mas Nyarwi, tapi begini kan, pola pikir pandangan masyarakat itu adalah ketika demokrasi mereka memilih sesuai dengan hati nurani yang sempat tadi Alfa singgung gitu kan. Ketika ada money politik, ketika ada politik uang, artinya mereka kan diarahkan kepada mana uang yang paling banyak yang diserahkan. Nah, tapi nanti ini, kita ya, bahasnya betul, itu harus ya. diklarifikasi. Betul, Iya, ini iklan oke, dulu. Kita iklan dulu. Makin menarik karena yang disampaikan Mas Nyarwi juga mulai senada nih, ada kesamaan cara berpikir mungkin dari landasannya. Tapi kemudian harus ada batasan. Kepantasan ini harus ada batasannya. Tapi siapa nih yang bisa menilai kepantasan itu, Bang Hugua? Cara menilai kepantasan nilai sebuah uang politik tadi, kos politik tadi, siapa yang bisa menentukan? Bawaslu kah, DPR kah? Karena kan nanti akan menjadi subjektif begitu. Jadi begini Mas Alfat, sebetulnya kan mengacu ke undang-undangnya dulu. Baru turunannya kan PKPU, itulah yang menata besaran-besaran ini sebetulnya itu ditata di dalam PKPU. Tetapi benar tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Nyarwi tadi. Bahwa sebetulnya istilah kos politik, money politik, kemudian pembiayaan politik ini kan tidak tegas di dalam undang-undang. Yang ada definisi yang menurut saya masih liar. Jadi harus di dalam, sebagaimana tadi Mas Alfa katakan pembatasan, maka kan di undang-undang itu ada pasal-pasal mengatakan yang dimaksud dengan kos politik adalah bla bla bla. Yang kedua, yang dimaksud dengan money politik adalah bla bla bla. Yang dimaksud dengan pembiayaan politik adalah bla bla bla. Sehingga di sini pasal demi pasalnya turunannya akan menata demi pasal itu detail. Misalkan yang dimaksud dengan money politik itu adalah pemberian uang sebanyak 100.000. Kalau 70.000 itu masih kos politik misalkan. Ini jadi tuntunan bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum yang berkaitan tentu politik, ada caranya, tentu dengan crime juga ada caranya. Di situ sebetulnya bahwa memang pada akhirnya penegakan hukum dari KPK juga sudah merespon apa yang diusulkan oleh Bang Hugua ini, mengatakan bahwa ini ada celah nanti Bang, ketika dari para peserta politik ini melakukan money politik uang gitu ya, ketika nanti akan dilegalkan, artinya akan ada celah mereka untuk korupsi karena gimana mereka mengeluarkan uang pada saat modal begitu, mereka akan berpikiran gimana caranya mereka kembali modal gitu. Ya kan sebetulnya itu betul. Kita pendapat saya sangat sepaham dengan itu dan sangat setuju. Persoalan ini silakan ada di undang-undang kita masih belum mengatur tertata rapi seperti yang Pak Nyarwi tadi katakan, sehingga penegak hukum juga kebingungan juga bagaimana menegakkannya. Apakah ini kos politik atau money politik atau gimana caranya? Jadi saya setuju bahwa sebetulnya ini ada kelemahan di undang-undang, itu pasti. Dan itu kami sepakat akan kita revisi undang-undang pemilu. Tetapi yang menjadi menarik ya Sira adalah sebagai Pak Nyarwi tadi mengatakan kalau ini menjadi budaya politik. Budaya itu kan tata nilai, value ya akan menjadi anutan masyarakat. Itu jadi budaya. Lalu kalau anutan itu berkembang eskalasinya besar, itulah that is civilization. Itulah peradaban. Betapa bahayanya kalau masyarakat menganggap bahwa serang menyerang uang itu adalah kelaziman di dalam politik. Padahal ini kan dilarang, diharamkan. Sebagaimana yang dikatakan KPK tadi itu. Tetapi karena batasannya kurang tegas di dalam undang-undang, turunannya di PKPU pasti kurang tegas. Maka lalu penegak hukum kita tidak bisa juga salahkan penegak hukum karena pasal-pasalnya tidak detail. Jadi sebetulnya yang saya lontarkan itu sebetulnya kenyataan di hadapan mata. Kok barang ini kita haramkan kira-kira begitu, tetapi prakteknya kok nyata dan masif. Berarti ada sesuatu, ada something wrong behind. Inilah kira-kira yang hari ini kita semakin tercerahkan dari kawan-kawan pengamat, dari kawan-kawan akademisi bahwa sebetulnya budaya ini harus kita kembalikan. Budaya politik yang bebas, aktif, luber, segala itu kan sebetulnya nilai-nilai yang harus menjadi budaya. Bukan berapa jumlah uang, serangan dan seterusnya itu yang menjadi anutan. Ini budaya dan ini berbahaya buat demokrasi tentunya. Kira-kira itu sebetulnya yang menjadi poin penting yang harus kita diskusikan ke depan.
Oke, Mas Nyarwi, batasannya kurang tegas, agar kemudian menjadi lebih adil harus ditegaskan lagi. Batasan-batasannya harusnya seperti apa? Batasan maksimal, batasan minimal, diseragamkan di semua wilayah, atau seperti apa kalau dari pandangan Mas Nyarwi? Yang pertama itu pembatasan soal ruang lingkup definisi. Jadi yang dimaksud pembiayaan politik itu apa? Di undang-undang kan bisa dirumuskan. Kos politik itu apa? Sampai Itu dulu termasuk ya, money politik itu satu.